Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat dan semangat pagi untuk para siswa-siswi SMA, MA, dan SMA. Dan juga para guru BK di Bangka Belitung. Bersama saya Dina Wulandari, selaku host yang akan memandu bincang kita kali ini melalui podcast MK Babel hari ini. Nah, di samping saya sudah hadir Bapak Said Rahman Maulana MPD selaku Kepala Lembaga Bimbingan Penawaran dan Pengembangan Karir Universitas Muhammadiyah, dan juga Ibu Nurjana MPD selaku Sekretaris Badan Perencanaan Promosi PMB Universitas Muhammadiyah yang akan menjadi narasumber kita untuk membahas seputar Universitas Muhammadiyah. Nah, selamat datang pada Bapak dan Ibu. Siap-siap untuk hari ini, Pak? Siap. Oke, siap. Oke, langsung saja mulai untuk mengupas tuntas mengenai UNMU atau Universitas Muhammadiyah yang motonya berkemajuan dan mencerahkan. Luar biasa. Oke, langsung saja kita mulai. Saya akan mulai dari pertanyaan, apa itu Universitas Muhammadiyah? Terima kasih Bu Dina ya. Jadi Universitas Muhammadiyah Bangka itu merupakan universitas atau merupakan amal usaha Muhammadiyah di bawah organisasi Muhammadiyah. Jadi kami merupakan salah satu universitas di bawah naungan Muhammadiyah dari ratusan universitas Muhammadiyah yang ada di Indonesia, dan satu-satunya universitas Muhammadiyah yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saat ini Universitas Muhammadiyah Bangka 10 tahun yang lalu itu dikenal dengan nama Sekolah Tinggi Kedua dan Tiga dalam Muhammadiyah Bangka Belitung, berevolusi menjadi universitas karena memang sebuah komitmen dari Muhammadiyah untuk terus mengembangkan amal usahanya itu menjadi lebih baik, menjadi semakin baik, baik itu dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Oleh sebab itu dengan kurun waktu ya mungkin sangat luar biasa, sangat singkat, prospek progresnya seperti apa, PMB Muhammadiyah Bangka Belitung bermigrasi menjadi Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, seperti itu singkat ceritanya. Kalau tahu terbentuk SPKI Muhammadiyah itu mulai kapan sih? Kalau untuk SK-nya, SK dari kementerian ya Bu ya, itu SK-nya per tanggal September 2020 ya, 2 September 2020. Oh, berarti memang betul-betul singkat ya. Universitas setahun kemudian. Betul, ya? Tapi memang waktu ya Bu Juliana ya, gimana tuh Bu? Kalau di STKI itu di sekitaran 2011 Pak. Iya, 2011 ya kami memang terus melakukan bahwa dalam waktu yang singkat tapi tetap bersinergi dengan berbagai pihak, dan di 2020 kami sudah berevolusi menjadi Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung yang ada satu-satunya di Provinsi Kepulauan Bangka. Dulu kan persepsi kita tentang sekolah tinggi itu kan mungkin cuma satu mumpung. Nanti kalau dengan diubahnya dengan universitas berarti akan mengikut sertakan mumpung-mumpung. Berarti sudah mulai direncanakan ya Pak? Ya betul. Oke. Kalau misalnya untuk jurusan kita kan karena sekarang sudah jadi universitas, otomatis kalau dulu itu sekolah tinggi kedua. Nah saat ini Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung memiliki 2 fakultas. Fakultas yang pertama Fakultas Kedua dan Pendidikan dengan 4 program studi. Ada pendidikan guru sekolah dasar, ada pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi, ada pendidikan bahasa Inggris dan pendidikan matematika. Kemudian di Fakultas Teknik punya 3 program studi, ada program studi konservasi sumber daya alam, ilmu komputer. Nah, ke-7 program studi ini memiliki kapasitas dan kuantitas serta kualitas dosen-dosennya yang lulusan kampus-kampus nasional terbaik di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Selain beberapa dari dosen kami yang sedang menyelesaikan studi S3-nya, baik itu di Debrecen ya, Hungaria, di Universitas Negeri Malang. Lalu ada beberapa dosen-dosen kami juga yang sudah mulai masuk ke kuliah studi S3-nya. Karena memang target dari universitas itu semua dosen-dosennya dalam kurun waktu sekitar 10 tahun yang akan datang itu semua sudah berstatus S3. Nah, oleh sebab itu
bagi adik-adik semua yang ada di sekolah manapun, terutama yang ada di Profesi Kepala Bangkam itu, jangan segan, jangan ragu untuk bergabung menjadi bagian dari kampus yang berkemajuan dan membicarakan Universitas Muhammadiyah Bangkam itu. Oke, nah di sini saya punya, nanti Bapak dan Ibu tinggal jawab benar atau salah, nanti jelaskan. Oke. Ya. Statement yang pertama, kuliah di Universitas Muhammadiyah itu mahal, benar atau tidak? Tidak. Oke. Bisa dijelaskan kenapa tidak benar? Nah, silakan Bu Jara. Kalau ada stigma bahwa kuliah di Universitas Muhammadiyah Bangkam itu mahal, kami jawab tidak mahal. Kenapa tidak mahal? Yang pertama, kalau diakumulasikan biaya keseluruhan setelah sampai mereka lulus itu 1 bulan kurang lebih 700.000. 700.000 1 bulan kurang lebih 700.000. Jadi tidak terlalu mahal kalau kita bandingkan dengan kampus-kampus yang ada di luar. Nah, itu. Kemudian kami juga memiliki banyak fasilitas, Bapak ya. Oke, jadi fasilitas-fasilitas yang kami sediakan mulai dari wifi, kemudian gor, tempat olahraga, kemudian fasilitas-fasilitas gedung perkuliahan yang tentunya sangat nyaman untuk mahasiswa belajar. Jadi rendah dengan fasilitas yang kami sediakan. Jadi ya, pikiran kita itu buat jadi ketika dia memiliki kartu kuliah, jadi dia punya kartu kuliah, dia akan kuliah gratis sampai lulus di Universitas Muhammadiyah. Gratis. Jadi udah nggak bayar, dapat nyaman, fasilitasnya luar biasa. Jangan ragu bergabung di Universitas Muhammadiyah. Kalau selain beasiswa lain, beasiswa perserikatan itu khusus untuk siswa-siswa yang orang tuanya berkecimpung di organisasi Muhammadiyah. Akademik yang dari ITI, kemudian ada beasiswa dari Dinas Pendidikan Provinsi dan beasiswa lainnya. Jadi bukan hanya kuliah, jadi kalau kita tidak berkesempatan, misalnya nih kan bukan termasuk keluarga yang bermanfaat, jadi ya standar aja, kemudian bisa juga dan bisa di luar kuliah. Apalagi memiliki prestasi Pak ya, kami sangat memfasilitasi mahasiswa kami atau calon mahasiswa kami yang memiliki prestasi. Nah, kemudian pernyataan selanjutnya, Universitas Muhammadiyah belum memiliki perusahaan. Wah, salah banget. Oh, gitu ya Pak? Itu salah banget. Iya, gini, perpustakaan Universitas Muhammadiyah Bangkam itu satu-satunya perpustakaan yang ada di Provinsi Bangkam itu dengan akreditasi A. Sampai saat ini satu-satunya itu. Dan kita sudah dijadikan banyak sekali model-model atau menjadi model perpustakaan bagi sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Kepulauan Bangkam itu. Jadi salah banget informasi itu, mana akreditasi kita itu A. Oh, jadi sudah dijadikan bahkan perpustakaan percontohan. Betul. Saya jadi dari SMA yang datang ke perpustakaan kami untuk melihat bagaimana perpustakaan Universitas Muhammadiyah Bangkam itu kan sudah akreditasi A. Dan di sana banyak sekali ruangan-ruangan yang memfasilitasi mulai dari kreativitas. Jadi kami punya ruangan kreativitas. Jadi di situ nanti wadah pengunjung untuk berkreativitas. Kemudian ada juga lokasi atau ruangan khusus untuk kearifan atau budaya lokal Melayu. Bangkam itu ya, mulai dari pakaian adat, kemudian kesenian Melayu itu ada semua di sana. Jadi kami menyatakan isu itu hoax. Silakan datang ke kampus kami,
lokasinya ada di lantai 3 rektorat Berarti Muhammadiyah. pihak luar bisa. Jadi itu box besar. Oh, di lantai 3, satu lantai itu khusus Ibu, itu khusus untuk perpustakaan. Malah saat ini perpustakaan kami itu sudah berbasis inklusi. Jadi memang inklusi saat ini kan perpustakaan memang sudah berbasis inklusi ya, kalau saya nggak salah ya. Nah, itu semua kegiatan ada di perpustakaan. Sampai membicarakan merencanakan bisnis mahasiswa itu ada di perpustakaan. Perpustakaan bisa juga memfasilitasi para mahasiswa untuk menjual barang dagangannya, kemudian kegiatan-kegiatan lain itu semua bisa di perpustakaan. Nah, makanya bisa diterima nggak mau masuk jadi ya itu jadi bagian seperti lembaga mahasiswa yang dari lembaga. Kami bisa mengklaim ada sudah diberikan di dunia ini 90%. Sebagainya. Betul. Jadi ya jadi ya tidak bekerja itu karena tidak diberikan ya itu 40%-nya ada kemudian jadi dididik sipil dan beberapa instansi lain yang tidak hanya dari guru. Nah, memang paradigma gue itu kita masih jadi STKIP. Nah, tetapi setelah ini, saat ini sudah menjadi universitas, otomatis lulusannya tidak hanya dari teknik saja, dan dari hasil pelacakan alumni kami sebesar 90% ya, Bu ya, itu sudah terima di yang hanya menjadi guru, bagi juga banyak yang masuk ke dunia malahan ya bukan hanya mereka mendapatkan gelar, passion mereka ada di situ ya. Nah, difasilitasi. Jadi ketika memang alumni itu beberapa bulan setelah lulus mereka belum dapat pekerjaan, kita akan cari siapa alumninya, kita akan tanyakan apa, dan kita coba fasilitasi, kita arahkan baik. Ya, di lembaga itu. Nah, itu kan bisa itu sampai nanti karena atas apa yang sudah mereka percayakan kepada Universitas Muhammadiyah. Oke, berarti kalau saya misalnya punya pengalaman nih Mas Unmu, insya Allah dapat pekerjaan. Amin. Ya. Jadi nggak perlu pusing, nanti bisa dibimbing oleh pihak Unmunya sendiri. Luar biasa. Kemudian Pak, statement selanjutnya, Universitas Muhammadiyah hanya menerima mahasiswa dari Bapak.
Bangka Belitung. Salah. Salah juga, aduh banyak salah saya. Banyak kok jadi ya. Kayak di sini ya. Jadi kami katakan bahwa mahasiswa kami tidak hanya berasal dari Kepulauan Bangka Belitung, ada yang dari Palembang, dari Bengkulu, dan banyak sekali dari provinsi-provinsi lainnya, dari Belitung, dari Palembang, itu dari Pulau Jawa juga ada. Bahkan kemarin yang sudah akan masuk menjadi calon mahasiswa kami itu berasal dari Pulau Jawa, kemudian dari Palembang. Jadi salah kalau mengatakan hanya orang Bangka dan Belitung saja yang ada di kampus kami. Kalau untuk kuota khusus misalnya mahasiswa khusus bubble gitu ada atau tidak? Kalau kuota khusus bubble, orang bubble sekian itu tidak ada. Yang ada adalah kuota jalurnya. Jalur PMDK berapa, jalur tes berapa, dan setiap prodi. Jadi misalnya PGSD atau nanti KSDA itu tidak semua kami terima karena ada kuotanya, Nah, inilah nanti yang harus dilihat atau harus diperhatikan calon mahasiswa baru. Kenapa? Karena berpikir nanti sajalah masuknya pasti diterima Pak ya. Itu salah. Kenapa? Karena kalau kuota kami sudah terpenuhi dan waktunya masih ada, masih banyak, kami akan tutup. Soalnya banyak yang berpikir Universitas Muhammadiyah bubble, berarti ada kuota khusus bubble-nya nih. Banyak siswa berpikir seperti itu, jadi sampai aja gitu. Jadi kan ada waktunya kan, jadi mereka waktunya molor-molor, pasti bakal diterima, padahal bisa marah kan ya Pak? Ada seleksi ketat juga ternyata ya. Oke ya, jadi buat kalian semua yang memang pengen jadi guru dan masuk ke Universitas Muhammadiyah buruan. Kalau untuk pendaftarannya sudah buka? Sudah dibuka, sekarang sudah masuk di gelombang 2. Bulan Maret nanti akan berakhir di bulan ini ya, Mei ya. Mei sampai April. Boleh sekarang dijelaskan PMB-nya seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi kampus kami Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung itu sudah mulai menerima penerimaan mahasiswa baru atau PMB Bubble yang sudah berlangsung, sekarang sudah masuk di gelombang 2. Nanti kami akan berakhir di gelombang 5, di bulan Agustus. Nah, kemudian ada beberapa jalur nih yang adik-adik bisa masuk di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung bisa ditempuh. Yang pertama ada jalur undangan. Jalur undangan itu khusus, nanti kampus kami akan kerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khusus siswa-siswa yang memiliki prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Nanti akan kami undang khusus, tidak usah tes. Nanti spesial ada diskon khusus untuk jalur undangan. Kemudian ada jalur PMDK. Ya, jalur PMDK ini juga khusus. Kenapa? Ini hanya beberapa bidang saja yang bisa masuk di jalur ini. Pertama, kami ada PMDK rapor. Jadi PMDK rapor ini jalur yang tanpa tes. Jadi tanpa tes. Jadi tidak usah berpikir, aduh tesnya bagaimana ya, sulit atau tidak ya. Nah, jadi ketika masuk di jalur PMDK tidak ada tes sama sekali. Cukup nanti melengkapi, kalau dia mengambil jurusan PMDK rapor, nanti cukup melengkapi rapor rata-rata minimal 7. Ya, minimal 7 dari semester 1 sampai 4 itu sudah bisa masuk di PMDK dan sudah bisa. Kemudian ada PMDK prestasi akademik bagi siswa-siswa yang punya prestasi di bidang akademik, misal juara kelas 1 sampai 5 itu nanti ada spesial diskon dari kami. Ada diskonnya juga. Ya, akan diterima dan tanpa tes lagi. Kemudian ada prestasi unggulan non akademik bagi yang punya prestasi di bidang olahraga, seni, baik dari tingkat kabupaten sampai tingkat nasional itu kami terima dan sudah ada diskon spesial. Banyak diskon nih kami. Dan bagi yang juga masuk di OSIS, pengurus OSIS mulai dari ketua, bendahara sampai di sekretaris, itu juga ada diskon. Dapat juga. Ya ampun, banyak sekali ya, banyak sekali. Baru masuk udah dapat diskon. Sekarang kan lagi diskon itu di guru ya. Kami juga memberikan banyak diskon. Kemudian
Kalau tidak bisa masuk di jalur PMDK, nanti nggak usah khawatir, ada jalur STIK atau jalur KAS. Nah itu tidak harus ke kampus, jadi cukup nanti kami kirimkan alamatnya, mengisi semuanya online. Oh berarti kalau misalnya ada yang misalnya yang jauh ini kayak Kongo, bisa dikirimkan juga? Bisa dikirimkan. Jadi tidak usah repot-repot dalam kampus, apalagi masa pandemi ya. Jadi ada ketakutan ya. Jadi kami tidak harus mengharuskan nanti calon mahasiswa kami itu datang ke kampus, namun kami layani melalui online. Bisa online juga ya. Atau bisa langsung ke nomor WA-nya. Jadi cukup WA saja nanti. Atau bisa juga langsung datang ke stand Muhammadiyah yang sekarang ada di SMA Negeri 1 Sumedia. Nah, bisa tanya juga kira-kira tips and trick mau masuk UNU itu seperti apa? Bisa ada Bapak dan Ibu di sini yang bakal menjelaskan untuk siswa gitu ya. Nah, kemudian yang tadi soal tips and trick, kira-kira ada tips and trick khusus nggak buat masuk ke UNU? Oke, jadi perlu saya tambahkan ya. Kalau tips and triknya, yang pertama yang selalu kami tekankan bahwa ketika teman-teman untuk melanjutkan ke harus benar-benar memilih jurusan yang siap untuk bertahan di 5 tahun yang akan datang. Karena kalau teman-teman masuk kuliahnya sekarang, otomatis kan masih berproses dan zaman pasti terus berkembang. Nah, bagaimana kita bisa melihat bahwa profesi apa yang sekiranya 5 tahun yang akan datang itu akan tetap bertahan atau yang semakin meningkat ininya keperluan di dunia industrinya, kebutuhan di dunia industrinya. Nah, oleh sebab itu pertama yang harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, setelah memang itu sudah ditahu, sudah passion di dalam itu. Karena kalaupun masuk ke perkuliahan, masuk ke dunia kuliah itu dengan situasi yang tertekan, saya pribadi jamin tidak akan lama untuk menjadi kampus. Ujung-ujungnya masuk keluar, entah itu di kampus yang sama, entah itu di prodi yang berbeda, tapi di kampus yang sama dengan kampus yang berbeda, itu pasti akan terjadi dinamika seperti itu. Ujung-ujungnya nanti akan berdosanya guru BK-nya. Nah itu yang kedua. Jadi harus tahu passionnya. Kemudian yang ketiga, dari beberapa dari beberapa kebutuhan pasar saat ini di tengah zaman wabah seperti ini dan revolusi industri 4.0 saat ini, ada beberapa profesi yang menjadi kebutuhan pasar. Ada dari yang bagian IT, kemudian ada terkait industri kreatif, kemudian pendidikan, lalu ada konstruksi, karena pasti akan banyak pembangunan. Nah, dari beberapa profesi itu semua ada di Universitas Muhammadiyah Makabitung dari yang sudah disebutkan. Iya, ini berdasarkan kajian dari CNBC Channel. Nah, dari beberapa kajian itu ada di Universitas Muhammadiyah Makabitung yang pastinya di Universitas Muhammadiyah Makabitung dari segi fasilitas dan yang sudah disebutkan itu semua ada. Jadi dengan adanya Universitas Muhammadiyah Makabitung, kami yakin dan percaya bisa memfasilitasi teman-teman semua untuk bisa menjadi seperti apa yang teman-teman inginkan dan pastinya siap untuk terjun di dunia industri nanti. Ya, jadi tips and triknya saya lebih kepada menyarankan yuk kenali diri kalian, kenali passion kalian, dan kenali profesi apa yang 5 tahun yang akan datang itu masih bertahan. Seperti itu. Muhammadiyah Bapak itu ingat situs online-nya pmb.unmubabel. Itu yang terpenting. Jadi triknya cukup itu saja. Silakan masuk ke laman pmb.unmubabel, nanti klik pendaftaran. Ikuti alur semuanya. Atau nanti bisa hubungi ke nomor admin yang sudah tertera di brosur di 0821 8677 6563. Jadi nanti kalau itu langsung WA saja, dilayani 24 jam. Kalau untuk media sosial ini Instagram ada juga ada. Oke, boleh sekalian dikasih tahu.
itu media sosialnya beragam, mulai dari tingkat prodi. Jadi kalau pengen masuk ke PGSD nih, misalnya ya, karena saya juga dosen, saya dosen PGSD, Pak saya juga PGSD kebetulan, ya silakan nanti di Instagram official PGSD Bubble. Kalau PGSD, jadi per prodi itu ada, maupun ke FTX-nya, KSDA-nya, jadi silakan klik KSDA untuk Bubble, nanti langsung ada. Sama aja kalau di PMB-nya, di PMB-nya cukup nanti diklik PMB untuk Bubble. Instagram, Facebook sama, PMB sama juga. Nah, kemudian kita beralih ke statement selanjutnya. Dosen Universitas Muhammadiyah lulusan universitas terbaik di Indonesia. Betul. Betul. Alhamdulillah saya betul kali ini. Alhamdulillah. Boleh dijelaskan tentang dosen-dosen? Iya, dosen-dosen kita lulusan dari seperti Universitas Gajah Mada, dari ITB, dari IPB, lalu kalau saya dari UPI. Sama kita Pak dari Iya. UPI. Oh dari UPI. Iya, saya masuk 2013. Oh 2013. Iya, angkatan 2013. Lulusnya 2018. Oh iya, saya 2017 lulus S2-nya di sana. Oke. Iya, benar ya gitu. Nah, Tesnya ketemu. Iya, dari situ kan berarti udah bagian dosennya enggak ini ya, enggak ini. Nah, kemudian ada juga dari UNSRI, kemudian ada beberapa universitas yang ada di Malaysia. Dari luar negeri ada, kemudian yang lagi menyelesaikan disertasinya itu Ibu Rini itu dari Hungaria. Hungaria. Nah, jauh-jauh dari Hungaria buat ngajar di Hungaria. Jadi kualitas dosen tidak diragukan. Tidak diragukan, memang jaga ya, bukan yang kaleng-kaleng sekali. Betul. Dan perlu dikatakan masih fresh semua. Fresh. Iya. Kedua Masih fresh lah ya. Masih milenial lah ya. Masih generasinya kita masih masuk ke yang milenial. Jadi ya bukan apa ya, banyak updatean dan kita mengikuti pembawaan lebih santai lebih nah itu paham seperti itu. Jadi memang itu yang spesialnya dari dosen-dosen kami. Ada dosen senior ada, tetapi itu banyak juga. Tetapi apa namanya, memang kampus Universitas Muhammadiyah itu menjadikan sebuah kedisinian yang merupakan salah satu pilar yang ada di kampus, dasar kedisinian dan kekinian kita ada di situ. Jadi 5 dasar di Universitas Muhammadiyah Bangka itu yang menjadi landasan setiap program maupun kegiatan yang kami lakukan yang pertama Islam. Jelas itu mengasali kampus backgroundnya Islam, kemudian keindonesiaan, nasionalisme ya, kemudian kedisinian, kekinian, nah itu jelas ke masa depan. Karena yang kami rancang ini untuk apa? Untuk masa depan. Kekinian itu sangat penting, soalnya zaman semakin berkembang, majunya cepat banget, apa-apa sudah berubah, dan kekinian itu memang dibutuhkan. Dan salah satu yang dibutuhkan untuk kekinian itu adalah teknologi, dan umur juga udah punya teknologinya juga, dan bisa gitu ya Pak. Ya. Oke. Nah, saya kan bukan hanya dari kemarin kan saya podcast dengan berbagai universitas. Jadi mereka selalu bilang kampus merdeka, kampus merdeka. Iya, kita sudah mulai bermigrasi ke kampus merdeka karena ada memang sebelum adanya kampus merdeka kami sudah apa yang dilakukan kampus merdeka sudah kami lakukan dan pada program itu udah memang betul. Seperti misalkan mereka dari prodi kebutuhan, tapi mereka juga mulai belajar mengenai bisnis gitu, produksi apa, kemudian belajar juga di bidang fotografi, videografi, mereka juga belajar, lalu mereka masuk ke dunia entertain, mereka juga belajar di situ. Jadi memang kami selalu berusaha update apa sih kebutuhan pasar, dan kami menginginkan lulusan kami itu tidak hanya
Dan pada tim saat ini tuh tidak boleh hanya menguasai satu bidang saja, tapi mereka harus bisa mengembangkan potensi diri sehingga menjadi multi talent. Nah, yang penting tidak melupakan dasar mereka bahwa mereka bisa apa, background mereka apa, namun mereka bisa mengembangkan kembali potensi yang ada di dalam diri mereka. Dan Universitas Muhammadiyah Bangka itu memfasilitasi itu semua. Ya. Dalam praktik teorinya, kami memberikan 2 SKS mahasiswa, mata kuliah kewirausahaan. Jadi ada mata kuliah kewirausahaan, walaupun dia ngambil jurusannya pendidikan. Terkait mata kuliah tadi belum dijelaskan kira-kira budaya pembelajaran itu seperti apa nanti? Kalau bahasa namanya awal itu sebelum susah. Iya. Takut pusing atau bisa dijelaskan? Ya, jadi terkait dengan tadi ya, ada kaitannya di Mapila. Tadi kan ada keislaman, ya, lima dasarnya ada keislaman. Yang diajarkan di program itu adalah nilai-nilai keislamannya. Bagi yang non muslim, kita juga banyak mahasiswa yang non muslim. Oh, iya. Yang harus masuk universitas orang muslim. Jadi kita klarifikasi. Karena kami setelah keislaman ada di Indonesia. Oh iya. Jadi mau dia suku mana, mau dia agamanya mana, kami sangat welcome. Iya, jurusan kami juga banyak kok yang agama lain ya. Sudah banyak jurusan yang beragama selain Islam, dan itu ada. Tidak ada pembedaan. Tidak ada. Iya. Yang paling terpenting mereka mengikuti karena itu mata kuliah terkait mengenai al-Islam dan kemudian mereka mengikuti. Tetapi untuk melaksanakannya sebagai kewajiban kan tidak. Nah, tetapi untuk sekedar hasanah keilmuan, nah mereka mengikuti itu tadi. Karena berpakaian karena kita kampus Islam, jadi tetap berpakaian ini ya muslimah dan muslim. Nah, berarti emang muslim kan tidak wajib. Ya tidak wajib kan nggak pakai jilbab, bukan boleh diwajibkan ya. Gitu. Jadi itulah memberikan klarifikasi ya Bu ya bahwa Universitas Muhammadiyah Bangka itu menerima mahasiswa selain dari yang beragama Islam. Seperti ini. Dan sudah banyak mahasiswa kami yang non. Nah, untuk yang masalah budaya ya budaya mengenai sistem pembelajaran saat ini kan memang kita kuliahnya masih kuliah online. Nah, kuliah online itu banyak sekali dosen-dosen kami yang menggunakan platform Zoom, atau pasti ada yang Google Meet, lalu ada juga yang menggunakan Instagram, ada Facebook, ada juga tugas itu pakai TikTok. Iya, jadi kayak materi kuliah tentang apa gitu, tugasnya tentang apa, bikin videonya pakai video TikTok ya. Iya Bu. Nah itu tadi. Jadi saya pribadi ya lebih ini sih, maksudnya ya karena saya kan biasanya memang BK juga, jadi mata kuliah saya juga mengenai psikologi, jadi lebih banyak kita ya menggunakan media-media yang saat ini ada. Jadi memang karena itu yang menurut kami efektif untuk dilakukan. Karena kalau menggunakan seperti Zoom aja itu kan agak monoton gitu. Cuma balik lagi dengan kemampuan dan jaringan yang ada di tempat tinggal yang masing-masing. Seperti itu. Mungkin tidak kan? Ya kalau masalah budaya sih ya kita tetap menjadi budaya lokal kita juga ya tetap kita tidak boleh melupakan walaupun kita di Indonesia kita tetap bangga ya budaya kita karena kalau di Jawa unggu ya unggu itu jelas tetap kami tanamkan di Universitas Muhammadiyah Bangka. Jadi walaupun kekinian base-nya akalnya tetap mencentang kuat ya budayanya. Melayu tentunya ya. Nah, kemudian hampir habis kita tadi bisa bicara aku jangan sebutkan. Terakhir, kenapa harus Universitas Muhammadiyah? Jangan dulu. Kenapa harus bergabung di Universitas Muhammadiyah Bangka itu? Karena kampus
yang ada di Komisi Pengawasan Bakat itu khususnya yang satu-satunya menurut saya yang sesuai dengan psikisnya kawan-kawan calon mahasiswa itu ada di Universitas Muhammadiyah itu. Pertama, dosennya itu masih fresh semua, masih muda-muda semua, masih keren semua, otomatis energi, kekinian juga. Mau kuliah di kelas ayo, mau kuliah di alun-alun ayo. Iya, saya PDK itu kan kuliah alun-alun. Ya, kalau mau kuliah di pantai ayo. Itu yang pertama, dari dosen-dosennya yang masih fresh, masih kekinian dan sebagainya. Kedua, fasilitas. Kami memiliki berbagai fasilitas yang ada, seperti fasilitas olahraga kami memiliki dua gor di luar maupun indoor dan outdoor kita juga punya dan berbagai fasilitas yang ada. Tentunya dengan adanya selama di kampus, otomatis insya Allah apa yang kita lakukan menjadi ibadah kita dan teman-teman mendapatkan ilmu tentang akhirat insya Allah pasti dapat, ilmu tentang dunia pasti dapat, semuanya pasti dapat. Beramal-amalia. Nah, beberapa lagi katakan diri Anda sekarang juga di Universitas Muhammadiyah Bapak itu kampus berkemajuan dan mencerahkan. Itu kalau dari saya kenapa harus di Universitas Muhammadiyah Bapak itu selain tadi apa dosennya masih fresh, kemudian kami mewadahi mahasiswa kami tidak hanya di bidang teoretik atau bidang logik, tapi kami juga memfasilitasi bidang senian atau skill atau seni kreatifnya. Terbukti dari banyaknya UKM yang diikuti atau yang ada di Universitas Muhammadiyah Bapak itu. Ada UKM bola, kalau ada UKM poli, kemudian ada UKM bahasa dan sastra, kemudian ada UKM seni budaya, dan UKM lainnya yang harus dan bisa diikuti oleh mahasiswa yang memfasilitasi minat dan bakat. Benar sekali. Oke. Enggak sudah 45 menit kita ngoceh-ngoceh. Kita ngobrol mengenai Universitas Muhammadiyah. Terima kasih kepada kepercayaan Bapak Samuel dan Bapak Syed seperti kami. Nah, bagi para guru BK dan siswa yang ingin mencari tahu, silakan bisa hubungi nomor WhatsApp yang disebutkan di perjalanan tadi, atau langsung ke laman PMB atau datang langsung sekarang. Hari ini terakhir ya Bu ya, hari ini terakhir ke SMA langsung sekalian stand Universitas Muhammadiyah Bapak itu mencerahkan, berkemajuan mencerahkan. Atau bisa juga langsung cari informasi di media sosialnya, ada di Instagram dan juga Facebook. Oke, saya selaku host mohon maaf bila ada salah kata, lebih ngomongnya atau apapun. Terima kasih sudah mau hadir. Terima kasih juga kepada yang ada di sekolah dan ada di rumah. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.